Halo Sobat Logika IMIPAS, balik lagi dengan gua M. Gilang Mata Barat dari kelas A24 kelompok 3. Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget dikaitin sama nasionalisme, yaitu PNS. Banyak yang bilang PNS itu jalan ninja buat buktiin cinta tanah air, tapi bener gak sih? Di podcast ini udah ada kawan lama gua, namanya Sarah. Kemarin CPNS juga. Halo Sarah, apa kabar? Hai Gilang, Alhamdulillah kabar baik. Oke, masih semangat atau udah mulai pusing? Masih semangat dong. Pusing dikit sih Semangat. wajar ya. Namanya juga Yes. masih adaptasi di lingkungan baru. Sar, jujur ya, banyak anak muda yang lihat CPNS itu cuma demi zona nyaman atau gaji stabil. Tapi pas lu daftar nih ya, ada nggak sih niatan gue mau mengabdi pada cinta tanah air gitu? Atau cuma formalitas pas wawancara doang? Wah, ini pertanyaan jebakan ya sih. Tapi serius deh, buat gue cinta tanah air itu alasan yang sifatnya long term gitu, jangka panjang. Jadi pas seleksi kemarin, gue tuh mikir, gue tuh punya skill. Jadi kenapa skill yang gue punya ini nggak gue pakai buat benerin sistem dari dalam pemerintahan gitu. Contohnya nih ya, dulu tuh gue sering komplain, kenapa sih pelayanan publik misalnya di rumah sakit atau di tempat lain lah ya, itu tuh lambat gitu. Nah, menurut gue cinta tanah air ini, gimana caranya ketika gue di posisi itu, gue nggak menjadi bagian dari masalah dan bisa memperbaiki ya sistem itu menjadi lebih baik. Contohnya mungkin dengan skill tadi gue bisa membuat ketika pelayanan menjadi lebih cepat gitu. Menurut gue itu salah satu bentuk cinta gue pada tanah air sih. Menarik. Jadi menurut lu bukan soal upacara tanggal 17-an doang ya? Ya jelas bukan lah. Upacara itu kan cuma simbol ya. Tapi ibadahnya itu ketika kita ngadepin masyarakat atau ketika kita bekerja di pemerintahan yang dampaknya itu ke banyak orang. Nah, jadi menurut gue cinta tanah air itu berarti lu gak merusak kepercayaan nih yang udah negara kasih ke lu sebagai ASN tuh. Tapi nih Sarah, sebagai CPNS Gen Z nih ya, lu ngerasa susah nggak sih jaga idealis itu? Apalagi kita terpapar sama budaya luar lewat medsos. Hmm, Menurut gue justru teknologi itu alatnya sih. Jadi contohnya ketika gue suka ngasih masukan ke senior gitu kan tentang digitalisasi data atau cara komunikasi nih yang lebih asik, lebih seru di medsos ya yang bakal keterima lah sama Gen Z atau milenial gitu. Nah, jadi cinta tanah air di zaman sekarang tuh artinya salah satunya bikin negara kita nggak begitu ketinggalan zaman lah. Kita boleh suka drakor atau dracin gitu kan, dan teknologi lainnya dari barat. Tapi menurut gue semangatnya itu gimana cara kita bisa sekeren dan seefisien itu. Jadi kita nggak perlu benci budaya dari luar buat sayang sama negeri sendiri gitu. Jadi kita ambil baiknya dari luar terus diterapin deh di Indonesia gitu. Oke, masuk akal sih. Ada nggak sih tapi godaan buat jadi lemes karena ngeliatin sistem yang mungkin kaku? Menurut gue ada sih ya. Tapi gue selalu inget sih. Jadi kalau misalnya anak-anak muda sekarang yang idealis, kebanyakan menjauh ya dari pemerintahan karena ngerasa di pemerintahan mah nggak keren gitu kan. Nah dengan mental seperti itu menurut gue sistem di Indonesia nggak bakal berubah gitu. Nah jadi ya kita sebagai ASN fokusnya untuk bertahan dan tetap lurus di dalam sistem. Menurut gue itu salah satu bentuk patriotisme yang paling berat tapi seru juga sih. Hmm, wah, denger cerita lu ini ya. Jadi ngerasa kalau cinta tanah air itu nggak sesederhana kerja jujur dan nggak korupsi waktu ya. Sar, terakhir deh nih.
Apa Oke. pesan lu buat temen-temen seangkatan lu atau yang lagi berjuang nih di luar sana yang pengen jadi CPNS tentang makna cinta tanah air? Oke, mungkin dari gue buat teman-teman di luar sana, menurut gue cinta tanah air tuh bukan jadi beban gitu ya, dan bukan sekedar apa ikut lomba 17-an gitu ya, tapi menurut gue cinta tanah itu identitas. Jadi ketika masuk ke birokrasi sebagai CPNS itu bukan cuma buat nyari amannya mungkin nanti dapat pensiun segala macam gitu ya. Jadi usahain tujuannya itu kalian masuk PNS karena kalian peduli. Karena negara ini tuh butuh orang-orang yang gak cuma pinter, tapi punya hati untuk melayani. Karena spesial apapun kerjaan kita di kantor, kalau niatnya buat bangsa, pasti rasa dan hasilnya beda. Gitu sih. Mantap. Makasih banyak nih ya udah berbagi perspektif sama dari orang dalam. Pasti seger banget ini emang. Oke, sama-sama lah. Oke sobat logika ini pas. Itu tadi obrolan kita tentang cinta tanah air itu bukan soal siapa yang paling kencang teriak merdeka, tapi siapa yang paling konsisten berkontribusi di bidangnya masing-masing. Gue Gilang, cabut dulu. Stay ini pas. Bye. Bye.